Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan segala penghormatan, pengagungan hanya bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Akan tapi ya Tuhan, kami mengingat satu minggu yang sudah kami lewati. Mungkin ada banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Dengan mulut yang sama mungkin kami memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama mungkin saja kami memperkatakan yang buruk tentang orang lain. Dengan pikiran yang sama kami merenungkan dan memikirkan firman Tuhan. Mungkin dengan pikiran yang sama pula kami memikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan jika kami malas untuk memberitakan Injil. Ampuni kami jika kasih kami belum sungguh-sungguh. Ampuni kami jika kami belum mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah setiap kami supaya tatkala tubuh kami berada di tempat ini, maka hati dan pikiran kami juga berada di tempat ini. Dan tiliklah hati kami Tuhan, kiranya sungguh-sungguh kami siap di dalam ibadah ini. Dan terima kasih untuk berita anugerah dan pengampunan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Besar dan ajaiblah karyanya, Dia Raja segala bangsa, Allah yang Maha Kuasa, mulia namanya. Sudah selayaknya segala bangsa datang, sujud dan menyembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang layak untuk kita sembah. Besar dan ajaib
adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Dia Raja segala bangsa, Dia Allah yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Dia Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Dialah sang pelukis cakrawala, pencipta alam semesta, dan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Dengan bersorak-sorai dan penuh sukacita, mari saat ini kita pujikan Datanglah dan Bertahta. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi namanya. Pelukis cakrawala, lukis cakrawala, merangkai jagat raya,
yang dahsyat, Dia Sang pemilik kehidupan, Dia telah menyelamatkan setiap kita. Mari bersama kita pujikan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, dan hati bersatu, menaikkan pujian, selalu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Great is our God. Great is our God. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mau membawa seluruh hidup kita sebagai bejana yang siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dibentuk sesuai kehendaknya, menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Bersama kita persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita pujikan bejana-Mu. Hanya kepadamu sesuai dengan
untuk bangkit berdiri. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh benar ya Tuhan, kami rindu supaya Tuhan mau membentuk kami. Sebagai bejana yang dibentuk tidaklah mudah. Ada rasa sakit, ada proses di mana Engkau membanting kami, ada proses di mana Engkau menekuk kami, ada proses di mana Engkau membentuk kami. Karena itu Tuhan, tolong kami sebagai bejana ciptaan-Mu, biarlah kami mau dan rela dibentuk oleh Tuhan, supaya tambah hari hidup kami tambah sempurna di hadapan-Mu. Karena itu berkati untuk sebentar lagi kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu dan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan duduk dulu. Saya minta saudara satu orang salaman sama 5 orang. Ya, nah silakan. Oke. Ya, satu orang 5 ya. Oke. Yang sudah boleh duduk ya. Kenapa saudara? Karena sekarang yang mahal itu adalah hospitality ya, atau keramah tamahan. Untuk golongan muda yang mahal sekarang adalah limau atau budi pekerti ya. Dan oleh karena itu kita harus membiasakan ketemu kita menyapa ya. Kalau kita ketemu kita shake hand, kita ketemu kita kasih senyum ya. Amin. Nah, soalnya jangan sampai lagi ada yang mengatakan, Pak, jemaat Ellen Rungkut kok sombong ya. Aku mau coba tangan dia tidak mau. Aku senyum sana tidak mau gitu ya. Saya bilang fitnah itu ya. Nah itu bukan jemaatku. Amin. Itu jemaatnya siapa? Boh tidak ngerti saya ya. Nah saudara, pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, kita baca secara bertanggapan ya. Saya membaca ayat 13, Anda ayat 14, demikian sampai ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Kaya yang Bodoh. Saya akan mulai. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang,
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan. Nah saudara, tema kita adalah kekayaan tanpa nilai. Ya, kekayaan tanpa nilai. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir, mungkinkah kekayaan itu kehilangan nilainya? Mungkin kekayaan itu menjadi tidak bernilai? Mungkin, saudara. Saya pernah mendengar kesaksian seorang jemaat saya, ya, bukan di Elion, ya, ketika saya pelayanan di luar pulau. Dia menceritakan bahwa ketika tahun 1998, ya, terjadi kerusuhan di Jakarta. Dan ketika itu kebetulan dia adalah seorang yang diberkati luar biasa, seorang yang kaya. Lalu ketika mendengar ada terjadi kerusuhan, lalu mereka sekeluarga merencanakan untuk terbang keluar dari Indonesia. Dan kita tahu waktu itu tidaklah mudah, saudara, ya. Jalan-jalan dicegat dan segala sesuatunya itu tidak mudah. Lalu karena dia punya akses untuk pergi ke airport, lalu kemudian dia mencarter sebuah helikopter, dan helikopter itu pergi datang menjemput dia di salah satu perumahan mewah di Jakarta. Nah saudara, singkat cerita, kemudian dia sekeluarga bisa dibawa ke airport untuk melanjutkan penerbangan ke luar negeri. Dan ketika itu dia mengatakan, ketika di airport dia ketemu banyak orang-orang kaya, banyak saudagar-saudagar kaya yang kemudian transaksi di sana. Artinya begini, mereka mengatakan, ini rumahku di PIK, siapa mau, nih tak jual murah, nih wes, nanti pokoknya suratnya gampang menyusul, yang penting shake hand dulu, tanda jadi. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kekayaan harta benda akan menjadi tidak bernilai saat itu. Kenapa saudara? Karena orang diperhadapkan dengan nyawa. Ya, ketika diperhadapkan dengan nyawa, lalu kekayaan menjadi tidak bernilai. Ya, contoh yang kedua, ada seorang yang saya kenal juga yang kaya, ketika didiagnosa menderita sakit, lalu dia mengatakan demikian, Pak, apalah artinya? Ya. Uang yang saya miliki, yang saya kumpulkan sejak muda, tapi tidak bisa saya pakai untuk menyembuhkan sakit saya, sebab dokter sudah mendiagnosa dia untuk menderita suatu penyakit yang tidak akan sembuh. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan kita membaca juga salah satu tokoh atau salah satu anak yang sangat kaya dari seorang pengusaha di Jawa Timur, ya, pemilik pabrik rokok yang terbesar. Kita tahu bahwa ketika dia sakit dijemput dengan jet khusus dari Singapura, tapi pulang sudah dalam peti mati. Artinya apa saudara? Uang itu begitu luar biasa, tapi uang itu tidak bisa dibarter dengan nyawa, bukan? Uang itu mungkin luar biasa, tapi tidak bisa menggantikan hidup saudara, bukan? Itu berarti saudara, ada waktu di mana kita mencari uang, tapi ada waktu di mana kita sadar bahwa kekayaan kita menjadi tidak bernilai ketika diperhadapkan dengan hidup dan mati. Nah saudara yang kasih Tuhan, itulah kenapa di dalam bagian ini kita membaca sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan untuk menjelaskan sebuah kebenaran, bahwa ketika engkau memilih harta kekayaan dan engkau dibutakan oleh kekayaan itu, maka hidupmu menjadi celaka. Saya mau tanya, di sini apakah ada yang tidak pernah bercita-cita menjadi orang kaya? Tidak pernah loh. Ada? Angkat tangan. Lah, materai semua ini berarti ya? Enggak lah, guyon aja. Boleh enggak orang cita-cita kaya? Boleh. Saya dulu sebelum menjadi hamba Tuhan, saya punya cita-cita mau jadi pengusaha, punya banyak duit supaya bisa bantu orang. Ya, dan dulu sebelum masuk saat saya kerja sendiri, saya juga ada merintis usaha, dan waktu itu saya bersyukur karena apa? Saya punya uang, saya bisa bantu orang. Tapi kemudian hari Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, ya uang saya entek, saudara. Jadi sudah tidak ada lagi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya bahwa banyak orang ingin kaya, bukan? Makanya tidak heran Anda pagi bangun,
kerja sampai sore, sore pulang. Kan makanya istilahnya adalah banting tulang. Makanya pulang rumah tulang sakit-sakit, betul enggak? Banting tulang gitu ya. Artinya apa saudara? Engkau kerja mati-matian untuk apa? Untuk mendapat uang. Kenapa? Engkau ingin memenuhkan lumbungmu. Ya, saya mau pakai istilah lumbung keluargamu. Supaya apa? Ketika engkau punya uang, dunia kan mengajarkan gini. Kalau kamu ada uang, orang tidak akan merendahkan engkau. Ada amin? Iya. Saya pernah satu kali ke restoran mewah, saudara ya. Waktu datang, baru parkir. Satpamnya menyapa dengan luar biasa. Dibukakan pintu, luar biasa. Waktu masuk, itu pintu dibuka. Saya masuk. Orang menyapa, selamat malam Pak. Kenal juga, enggak, betul enggak? Tapi sudah senyum. Sepanjang koridor jalan, ketika saya jalan itu, semua menyapa, selamat malam Pak, selamat malam Pak. Saya mau tanya, seneng enggak kita kalau disapa gitu? Serasa apa? Orang kaya, betul? Orang kaya begitu ya. Tapi ketika mau bayar, saya lihat harganya, saya jadi miskin lagi saudara ya. Karena mahal sekali. Artinya apa saudara? Nonsen kalau orang tidak mau kaya. Bohong kalau orang bilang, cita-cita apa? Jadi orang miskin. Tidak mungkin. Saya mau tanya, anak-anak kita suruh pinter, sekolah, supaya apa? Nah, supaya dia bisa nilainya bagus. Nilainya bagus supaya apa? Dapat kerja yang baik. Dapat kerja yang baik supaya apa? Dapat uang yang banyak. Dapat uang yang banyak supaya apa? Kaya, sukses. Itu tujuan hidup manusia. Itulah kenapa saudara, dalam aliran atau ajaran agama tertentu, uang itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, akan tetapi dalam bagian ini justru Tuhan Yesus memberikan warning, memberikan peringatan bahwa ketika kita mengejar harta benda itu, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak saudara melihat apa konteks dan latar belakang Lukas 12 ya. Kalau kita melihat yang pertama latar belakangnya adalah di sini dikatakan bahwa ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia sedang mempunyai satu masalah, yaitu apa? Seorang yang baru menerima pembagian warisan ya. Nah saudara, kalau ngomong warisan ini saya jadi ingat ya. Saya punya jemaat dulu yang dia punya anak 7 saudara ya. Kalau papanya itu datang ke kota itu, karena papanya tinggal di Cungkok ya. Kalau papanya itu datang ke kota itu, 7 anaknya itu pasti ke gereja. Komplit itu. Kalau papanya kembali ke China, ke Shenzhen, itu yang datang cuma 2 anak dari 7 itu. Pertanyaan saya, kenapa kok komplit? Regu ah? Gampang jawabannya. Karena warisan belum dibagi. Coba kalau warisan sudah dibagi, tidak mungkin datang. Ya. Kenapa? Karena papanya menekan anaknya yang tidak dengar-dengaran itu dengan apa? Namamu tak coret boy. Langsung takut dan hartanya itu banyak sekali. Artinya apa saudara? Warisan ini menjadi satu kendala. Kenapa? Karena ketika pembagiannya tidak benar, terjadilah yang namanya apa? Ketidakadilan. Tapi dalam konteks ini saya baca beberapa sumber dikatakan, ini yang protes ini adalah anak yang bukan anak sulung ya. Anak kedua atau ketiga. Artinya begini saudara, dalam tradisi Yahudi yang berhak mendapatkan warisan yang terbanyak adalah anak sulung yang tertua. Dia mendapatkan double porsi ya. Nah ini sebenarnya mirip dengan orang Chinese ya. Tapi orang Chinese itu kalau wanita itu sakno ya. Mama saya pernah cerita ya. Karena akong saya itu pengusaha kaya raya ya. Orang tahun 50-60 belum punya mobil, dia sudah punya mobil. Saya lihat fotonya, keren. Kayak orang Belanda. Jadi bajunya pakai jas, depannya pendek, belakangnya panjang. Terus pakai topi yang tinggi itu. Terus pakai tongkat. Jadi dia itu orang Yucian. Nah tapi saudara, ketika akong dipanggil Tuhan, apa yang terjadi saudara? Hartanya siapa yang ambil? Ya anak laki. Yang perempuan itu tidak dapat apa-apa, dapat ucapan terima kasih aja gitu ya. Jadi tidak dapat apa-apa ya. Baru terakhir ketika yang mendapat ini kemudian pindah lalu
ada lemari yang besar yang tidak bisa dibawa itu, karena tidak mungkin dibawa pakai pesawat. Itu dikasihkan ke mama saya. Lalu Kyu saya bilang, ini warisan jatah kamu. Dalam hati saya, modelmu. Betul enggak? Itu lemari jati tinggi besar karena tidak bisa dibawa, dijual juga tidak laku, lalu dikasihkan ke mama saya. Dikatakan, ini warisanmu. Ini loh saudara, sampai hari ini saya secara pribadi, itu kalau ngomong warisan ini rodok tidak seneng saudara ya. Kenapa? Karena ada peristiwa buruk begitu ya. Nah saudara, tapi orang ini datang, ini sudah dapat bagiannya, cuman dia tidak terima kalau kokonya dapat 2 porsi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kok kamu suruh aku jadi hakim? Emangnya kuah hakim begitu ya. Jadi dia tidak meresponi ya. Dan konteks yang kedua adalah di ayat 15 dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi dalam konteks ini adalah latar belakangnya Yesus ingin menyampaikan, orang percaya hati-hati, jangan sampai engkau punya banyak tapi pingin lebih banyak lagi, begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah latar belakang dari bagian ini. Sehingga ketika kita maju lebih lanjut, maka seperti saya katakan tadi, ini dasarnya mengatakan bahwa kenapa anak pertama itu atau sulung mendapatkan 2 porsi. Di Ulangan 21 ayat 17 mengatakan, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang punya hak kesulungan. Jadi ini dasarnya saudara, bahwa orang Yahudi anak pertama atau anak sulung mendapatkan double portion begitu ya. Nah oleh karena itu saudara, kita tahu bahwa ini berkaitan mengenai harta benda ya. Nah kesimpulannya bahwa anak sulung akan mendapatkan warisan yang lebih menurut pengajaran hukum Taurat. Jadi itu sudah baku, tidak bisa diprotes lagi. Makanya Tuhan Yesus tidak meladeni begitu. Ya, ini latar belakangnya. Nah untuk menjelaskan hal ini, lalu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Kita tahu bahwa perumpamaan itu dari kata parabole ya, dalam bahasa Hebrew Yunani ya, dikatakan parabole itu atau parabol atau perumpamaan itu adalah sebuah kisah pembanding ya. Yesus sering pakai ini untuk menyampaikan pesannya ya. Perumpamaan yang saudara ketahui apa saja? Perumpamaan apa? Anak yang terus perumpamaan wes aku tak mulai. Perumpamaan dirham yang hilang. Perumpamaan wes aku tenan mulai aku. Pernah baca kan perumpamaan? Perumpamaan apa lagi? Ya, talenta dan lain sebagainya. Kalau perumpamaan itu bisa cerita yang sesungguhnya atau itu hanya imajinasi Yesus. Jadi dalam konteks ini, tapi apa yang dia ceritakan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita. Nah pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk mengajak saudara melihat apakah pelajaran yang kita bisa tarik dari kisah tentang orang kaya, maaf ya, dikatakan orang kaya yang bodoh. Menurut saudara kontradiksi enggak? Orang kaya itu pintar apa bodoh sih menurut saudara? Orang bisa kaya berarti dia apa? Pintar ya. Apakah mutlak orang kaya itu pintar? Loh tadi bilang pintar. Apakah orang kaya itu pintar? Pintar. Orang kaya itu pasti mulai pintar? Enggak loh. Aku tak mulai beneran loh ya. Apakah semua orang kaya itu pintar? Aku lihat sini, sing jawab sana. Tak lihat sana, jawab sini. Aneh ini ya. Tidak semua orang kaya itu pintar. Dia kaya kan bisa macam-macam. Orang bisa kaya pertama karena warisan. Kedua karena kebetulan, betul? Ya, artinya ada nasib berpihak kepada dia menang kan, tiba-tiba dapat lotre misalkan ya, dan lain sebagainya. Tapi dalam proses misalkan orang dari nol menuju kaya, itu biasanya rata-rata itu pintar mereka. Kalau tidak pintar ya sudah tidak akan kaya begitu ya. Atau tepatnya dalam bahasa dunia itu pintar plus licik.
ya, untuk bisa, kalau di Indonesia mau jadi kaya itu harus ada unsur liciknya. Bukan hanya ada unsur licik, ada plus nepotismenya kalau di Indonesia, ya. Makanya kalau kita melihat itu banyak sekali orang kaya sekarang, ya. Nah, apakah pelajaran yang kita bisa lihat dari perumpamaan ini? Saya akan mengajak saudara untuk melihat ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Coba perhatikan di sini. Coba hitung ada berapa kata aku dan ku di dalamnya. Yang bisa jawab, tak ucapin terima kasih gitu aja. Ada berapa? Kita hitung ya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun tuh bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kesimpulannya berapa? Betul. Menarik ya. Aku. Ini menunjukkan apa, saudara? Orang kaya ini berpusat kepada dirinya. Selalu me is the center of the universe. Aku adalah pusat dari dunia. Biasanya orang narsis kan begitu. Ya. Tahu kan saudara asal muasal narsis, tahu ya? Pernah saya cerita, masih ingat itu? Alkisah di zaman dulu, zamannya Yunani, legenda. Hidup seorang pemuda yang gantengnya itu pol, ya. Tapi zaman itu tuh belum ada cermin. Jadi pemuda ini tiap pagi pergi ke sebuah kolam, lalu dia ngaca di atas kolam yang bening itu dan melihat, wih cek gantengnya aku, luar biasa. Jadi tiap hari itu dia ke situ, dan kebetulan pemuda itu namanya Narsiskus. Satu hari karena dia saking mengagumi dirinya, kepleset masuk dalam kolam itu dan mati. Dan tidak lama kemudian di pinggir kolam itu tumbuh sejenis bunga, dan oleh penduduk di sekitar untuk mengenang Narsiskus itu dikasih nama bunga Narsiskus. Dan di kemudian hari oleh para ahli, orang yang suka memuja diri itu dipanggil dengan narsis. Itu asal muasalnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kita melihat ini orang adalah berpusat kepada dirinya. Aku. Bayangkan saudara, dia bukan orang-orang yang biasa. Dikatakan tanahnya itu menghasilkan, saking banyaknya tidak ada tempat untuk menaruh. Wow. Saya tidak bisa bayangkan ya, sampai lumbungnya harus dirombak, dibikin baru, dibesarin begitu ya. Artinya bahwa orang ini begitu diberkati, begitu kaya raya, tapi dia adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam proses dia mengatur kekayaannya, tidak ada satu ayat pun yang menuliskan dia minta pertolongan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, atau dia melibatkan Tuhan. Tapi yang ada adalah aku. Saya mau tanya, kira-kira ini mirip siapa? Mirip manusia bukan? Ikilah bukan manusia. Mirip manusia bukan? Atau dengan kata lain mirip saudara dan saya. Kadang tanpa sadar kita mengatur hidup kita. Pokoknya aku wis pengalaman. Dulu tuh begini, jadi begina. Jadi begitu. Nah, ini tuh mirip manusia. Aku. Yang terjadi adalah apa, saudara? Ujung-ujungnya melupakan Tuhan. Hati-hati saudara ya. Mungkin ada di antara jemaat sekarang yang mungkin orang itu kesusahan tapi dia enggak. Bisnisnya itu naik terus. Orang bisnisnya gini dia naik. Hati-hati saudara ya. Ketika engkau diberkati luar biasa, ingat, jangan pernah lupa ya. Yaitu apa saudara? Bahwa jangan mengandalkan apa? Diri sendiri.
Ada yang mengatakan, loh Pak, kalau tidak mengandalkan diri, mengandalkan siapa? Maksudnya bukan demikian, saudara. Maksudnya adalah ada orang yang begitu mengesampingkan Tuhan, lalu selalu mengedepankan dirinya, ya. Oh, aku sudah tahu, aku sudah pengalaman. Oh, pokoknya kamu melo aja. Sehingga apa? Tuhan itu menjadi disingkirkan. Hati-hati, saudara. Inilah kenapa Tuhan Yesus mengingatkan, orang yang begini lama-lama menjadi tamak. Tahu tamak? Ya kayak yang kasus baru ini loh ya. Yang Pertamina ya. Itu saya baca itu ada marah, ada rasa jengkel, ada rasa muak. Kenapa saudara? Yang ketangkap ya katanya mengupload BBM itu. Ya. Itu pimpinannya, gajinya tahu berapa? 1,9 miliar gaji resminya. Saya mau tanya, ada di sini gaji 1,9 miliar? Ada, Yogo kayaknya. Kalau Yogo gaji 1,9 miliar, berarti perpuluhannya berapa? 190 juta. Wah, Cik Miausen ngitungnya sambil senyum-senyum. Karena apa? Aman bulan ini, betul? Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, sudah punya 1,9 miliar per bulan, pasti merem aja sudah dapat. Itu masih tidak puas. Harga yang masuk itu di markup. Kan itu beli dari luar minyaknya. Masuk aja ke Indonesia di markup. Sudah begitu apa lagi saudara? Tidak puas lagi. Itu BBM-nya katanya ya. Ini lagi diselidiki. Dicampur. Jadi selama ini kita beli Pertalite dengan aroma Pertamax katanya. Itu adalah beli Pertalite yang tanpa antri, betul? Nah, dikatakan demikian. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, itu kondisi di sekeliling kita. Orang begitu mengandalkan dirinya, bahkan ada yang mendewakan dirinya, ya. Nah, karena itu hati-hati, saudara. Kita harus waspada, jangan mengandalkan diri sendiri, ya. Nah, saudara, ini kalau kita lihat, memang orang ini terkesan sombong, ya. Aku, ya. Dan menganggap diri mampu dan berkuasa, saudara. Ini adalah ciri orang yang dikatakan orang yang tamak, ya. Dia selalu merasa dia bisa, sombong, menganggap diri mampu dan berkuasa. Ini hati-hati, saudara. Saya berdoa semoga tidak ada jemaat di tempat ini yang demikian. Amin. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada seorang yang bernama David Hume, ya. Dia adalah seorang filsuf. Dia pernah mengatakan satu hal atau satu tulisan yang saya kutip, dia mengatakan, ketika manusia sudah sangat yakin dan angkuh, mereka sering kali akan salah. Jadi kalau orang itu terlalu pede, terlalu yakin, itu biasanya mereka akan menjadi sombong dan kemudian akan sering melakukan kesalahan. Ya. Dan bukan itu saja dikatakan, mereka akan memandang segala sesuatu dengan nafsu. Nafsu artinya keinginan, ya, untuk menguasai dan lain sebagainya, ya, tanpa pertimbangan yang matang, yang justru dapat melindungi mereka dari hal-hal yang tidak masuk akal. Artinya ketika mereka itu arogan atau sombong, mereka sudah otaknya itu kurang berfungsi dengan sesungguhnya. Sehingga yang dilihat itu hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu, dan akhirnya mereka jatuh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Kalau Anda sekarang diberkati oleh Tuhan, ya, dan engkau mungkin apa yang kau lakukan itu seolah-olah benar, ya, belum tentu selamanya engkau benar. Ya, saya kemarin melihat ada satu video, ya, itu mengenai kuliner di Surabaya. Salah satunya adalah penjual rawon, ya. Nah, menarik sekarang saudara. Waktu reporter itu datang dan mewawancara seorang ibu, ditanya, "Ibu, ini jualan rawon sudah berapa lama?" Lalu dia mengatakan, "Sejak 1965. Wis piro tahun? 60 ya? Betul, 60 tahun. Ya, 60 tahun. Saya sudah generasi ketiga. Dari mbah, papa, kemudian dia.
Nggak heran saudara, waktu diwawancara dia itu sambil masak. Jadi mic di sini saya sambil ngomong, dia bisa nyampur ramuan ini tanpa melihat. Terus kemudian yang reporter ini coba, wih enak sekali. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kembali lagi 1965. Dia bilang, ibu hebat ya, tanpa melihat sudah ini. Iyalah, 1965. Artinya apa? Sudah pengalaman. Saya mau tanya, orang yang sudah pengalaman masak seperti ini, bisa salah enggak? Bisa salah enggak suatu hari? Bisa. Siapa tahu tempat garam ketukar sama mecin atau apa, bisa salah masuk. Karena saya lihat dia cuma gini. Enggak pakai takaran gini. Kok bisa enak itu loh ya. Saya praktekkan di rumah nanti ya. Mungkin enggak tahu rasanya, amburadul ya. Tapi dia itu bisa laris, bisa sampai 60 tahun. Itu berarti apa saudara? Dia mengandalkan apa? Pengalaman dia. Kepintaran dia, itu murni itu. Saking tiap hari itu loh bisa sampai oh ya sambil diwawancara sambil bisa begitu. Kalau kita sampai wawancara boro-boro masak, betul kan? Kita suruh pergi tuh tukang wawancara ya kan, mengganggu kan? Tapi ini dia bisa sambil masak, luar biasa. Artinya apa saudara? Saya ingin mengaplikasikan dengan firman ini. Bisa enggak kita saking pengalaman kita mulai menganggap diri kita itu sudah menguasai? Bisa. Hati-hati, makanya firman Tuhan katakan, jangan sampai engkau menjadi angkuh. Dan kalau kamu sudah menjadi angkuh, merasa diri itu bisa, engkau tidak akan mengandalkan Tuhan. Engkau akan cari Tuhan waktu kapan? Waktu kepepet. Ya, seringkali ada orang yang datang cari saya, Pak doakan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi dokter yang bisa menyembuhkan, sehingga harus didoakan supaya ada mukjizat Tuhan. Nah artinya apa saudara? Kita seringkali kalau cari Tuhan ketika sudah tidak ada jalan ya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa apa saudara? Meski kita mampu dalam banyak hal, namun jangan pernah apa? Sombong. Oke, sekarang lihat ke sebelahnya dan katakan, anak Tuhan tidak boleh sombong. Silakan. Kalau duduk sendiri, bertobatlah, aku kok sombong. Nah, anak Tuhan jangan sombong. Kadangkala kita itu bisa sombong loh, kalau kita tiap hari lakukan itu dan kita anggap kita sudah menguasai. Ya, hati-hati saudara ya. Kalau diomongin kita ngomong, aku loh lebih pengalaman dari kamu. Aku loh makan garam lebih banyak dari kamu makan beras, ya kan begitu. Pantesan hipertensi betul. Aku lebih tua dari kamu anak kemarin sore masih bau kencur katanya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat jangan menjadi sombong ya. Orang yang sombong akan tidak mengandalkan Tuhan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Yang kedua adalah dikatakan di dalam ayat 20 dan 21. Di situ dikatakan demikian ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini ada kaitan dengan ayat 15 ya. Di situ dikatakan, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya apa saudara? Yang kedua kita bisa belajar bahwa jangan menggantungkan hidup kita pada harta. Artinya begini, ada orang yang dia happy kalau uangnya banyak, tapi dia akan sedih kalau uangnya sedikit. Ya, artinya itu kelihatan sekali kalau dia tidak ada duit lemes. Ya, tapi kalau ada duitnya dia happy gitu ya. Ini mirip siapa? Ibu-ibu katanya. Kalau bulanannya tinggi langsung semangat, tapi kalau uangnya dikit itu langsung lemes. Ya, pergi ke mall itu digandeng sama suaminya. Supaya apa? Tidak belanja.
Jadi waktu dia mau belanja ditarik lagi gitu ya. Jadi digandeng tangannya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan banyak di antara kita yang punya kecenderungan tergantung kepada apa yang kita miliki. Saya mau tanya, kalau hilang Alkitab di gereja, sedih apa enggak? Sungguh mati enggak? Karena banyak ketinggalan sampai tak koleksi itu. Sampai kita enggak perlu beli karena banyak orang ketinggalan. Saya mau tanya, kalau hilang HP, sedih enggak? Apa? Oh, langsung. Oh. Ai loh ini, 70-an loh. Masih tergila-gila HP loh ya. Makanya nanti saya mau bikin seminar kenakalan ai. Bukan lagi kenakalan remaja, saudara ya. Sekarang sudah beda zamannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kehilangan mobil, Pak Yudi sedih enggak kalau kehilangan mobil? Wah, jangankan sedih. Radio SS itu telepon terus. Ya kan? Betul? Saya mau tanya, kalau kehilangan rumah, terbakar rumahnya, sedihnya berapa lama? Nah, Pak Yanuar, anak kontraktor. Berbulan-bulan kan? Tapi pernah enggak kita berpikir, kalau kita kehilangan keselamatan dari Tuhan, itu kita sedih apa enggak? Banyak orang ketika kehilangan keselamatan dia biasa aja tuh. Banyak orang kehilangan kesempatan ke gereja, dia biasa aja tuh. Kalau jam 9.15 enggak ada, aku ikut yang jam 1. Loh, Elion enggak ada. Oh, tenang. Di YouTube banyak. Mau gereja apa ada yang ngomong begitu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kali kita miss. Kenapa? Karena kita menggantungkan hidup kita pada yang materi. Sesuatu yang nampak. Saya, saudara, seorang yang suka koleksi barang, artinya barang saya itu yang saya punya itu awet sekali. Ya, awet sekali. Jadi barang-barang saya itu jadul-jadul begitu ya. Nah, saya ambil contoh, ini jam saya ini. Anda sudah tahu berapa tahun? Kayaknya lebih tua dari Yogo. Enggak lah, lebih muda dikit lah ya. Ini tahun 99. Berarti berapa? 20? Ya 26 ya kira-kira ya. 26 tahun. Waktu jam kesayangan saya rusak, saya sedih enggak? Sedih. Tapi ada satu waktu saya berpikir, iya ya, ini barang tuh cepat atau lambat akan rusak. Barang tuh cepat lambat akan hilang. Tapi keselamatan dari Tuhan, kalau kita sudah percaya, tidak mungkin hilang. Ya, nah ini yang kadang-kala kita susah. Kenapa? Karena kita selalu hitungnya materi ya. Ada orang karena handphone rusak, marah-marah, datang ke gereja itu mukanya tidak enak. Karena HP ya. Tapi pernahkah saudara berpikir, karena kasih karunia Tuhan, waktu kita kehilangan jam ibadah, kehilangan kesempatan melayani, lalu kita mulai merasa tidak enak? Jarang. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah indikasi bahwa apa? Kita masih menggantungkan hidup kita pada harta milik kita. Meskipun saya tidak pernah ngomong harta itu tidak penting ya. Saya doakan semoga jemaat semua sukses, amin. Pekerjaannya lancar, amin. Jadi orang kaya dan sukses, saya berdoa demikian. Kenapa? Karena uang itu perlu, tapi jangan sampai uang itu menjadi fokus hidup kita. Contoh ya, orang yang menjadikan uang sebagai fokus biasanya apa? AIAI contohnya ya, ini contoh pertama. Kalau pilih menantu, lihat ujung kaki sampai ujung rambut. Lalu tanya, kamu kerja apa nyo? Ojolai. Langsung gelisah dia. Kamu tahu itu apa? Pintu AI, pulango. Mungkin ada yang ngomong begitu. Atau apa saudara? Sekarang itu kalau pesta pernikahan, itu kan ada macam-macam, pihak laki, pihak perempuan. Nanti lama-lama ada pihak asistennya laki, asistennya perempuan. Jadi boxnya banyak.
Nah, kalau datang tidak bawa angpau, itu ada satu lagi rute tuh. Disuruh ikutin garis, ikutin. Moro-moro ke tempat parkir sudah. Disuruh pulang maksudnya ya. Kalau kamu tidak bawa angpau, moleho gitu ya. Itu ke depan akan begitu. Artinya apa saudara? Orang sekarang selalu apa? Selalu lihat itu uang. Makanya para penipu itu selalu berdandan seperti Yucian, seperti banyak duit. Tapi sebenarnya adalah penipu. Poin saya adalah saudara, jadi orang Kristen harus beda saudara. Jangan menilai segala sesuatu berdasarkan uang atau bahkan menggantungkan hidupmu seperti orang kaya yang bodoh. Dia disebut bodoh karena apa? Karena dia menggantungkan hidupnya kepada kekayaan itu. Dan dia lupa bahwa nyawa itu jauh lebih penting. Saya pernah lihat saudara di China, ada 6-7 orang akan menjalani hukum tembak mati. Sebelum dia dihukum mati, disuruh duduk di pinggir lapangan itu, terus dihidangkan makanan yang paling enak yang dia suka. Saya mau tanya, yang makan ini enak enggak? Tak lihat ada yang gini-gini sambil nangis. Kenapa? Karena habis makan tembak. Berarti yang lebih penting apa saudara? Nyawa. Kalau kita tidak punya nyawa, kita punya harta, wah kita percuma, tidak bisa menikmati. Makanya saya selalu ngomong, bapak-bapak ya, kalian kerja tapi harus juga punya karunia untuk menikmati. Jangan kerja terus, kerja. Kan katanya pria tidak banyak berbicara, betul? Pernah dengar itu? Pria itu tidak banyak berbicara, tapi tiba-tiba mati. Karena apa? Mendem, stroke. Oh, seneng ayah. Soalnya suaminya wis mati kabeh. Katanya pria tidak banyak berbicara, moro-moro mati. Makanya saya bikin sel group, pengurus itu mulai sel group. Nanti lama-lama jemaat juga ada sel group ya. Supaya ada penyaluran. Kalau enggak penyalurannya apa? Yes, nanti aneh-aneh. Laki-laki itu kadang bisa aneh-aneh ya. Minggu ini dia bisa senyum, minggu depan dia tidak senyum. Minggu depan lagi dia senyum tanpa senyum. Moro-moro senyum, moro-moro tidak senyum gitu ya. Jadi setengah-setengah. Artinya apa saudara? Kalau engkau menggantungkan kepada sesuatu yang bersifat material, itu hidupmu tidak akan bahagia. Ya. Ada orang yang kerja saham ya, saya pernah lihat tuh, kemana-mana dia bawa laptop. Lagi ada acara dia liatin gini, jadi tetap dibuka gitu ya. Karena untuk memantau pasar itu, hidupnya menjadi, kayak tidak sukacita begitu ya. Tapi itu jalan yang dia pilih. Cuma poin saya adalah saudara, jangan sampai engkau dikatakan bodoh. Kenapa? Karena engkau memilih sesuatu yang salah. Yesus tuh jarang ya negur orang kasar itu ya. Dia pernah negur orang Farisi ular beludak. Dia menegur ini. Atau dikatakan dalam perumpamaan ini, orang kaya itu disebut, hai engkau orang bodoh. Kenapa? Karena orang itu memilih sesuatu yang sebenarnya sementara. Dia pilih harta benda, tapi dia tidak memikirkan nyawanya, jiwanya. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, frasa bodoh ya dan jiwamu akan diambil adalah sebuah warning ya. Yesus ingin mengatakan, engkau lupa satu hal yang penting. Engkau boleh mendapatkan harta banyak, tapi jangan lupa juga jiwamu perlu dipikirkan. Engkau perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, maka engkau siap. Saya kemarin hari Jumat mengikuti ibadah kremasi salah seorang penginjil kita. Namanya Evangelis Elisa, mungkin banyak yang kenal. Umurnya itu hanya sama saya beda 4 tahun. 54 kalau tidak salah. Baru didiagnosa. Awalnya dikatakan bahwa dia kena GERD ya, masalah lambung. Lalu setelah di MRI ternyata ada kanker ovarium. Baru di kemo yang pertama. Kalau tidak salah 2 minggu atau seminggu yang lalu. Tidak lama, hanya beda hitungan minggu, drop dan meninggal. Saudara, life is short. Hidup itu begitu singkat. Kalau engkau hanya
mikirkan duit dan kau lupa jiwamu untuk sungguh-sungguh itu percaya kepada Tuhan, maka engkau akan dikatakan, maaf ya, bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Ya, nah oleh karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, ini sebenarnya pesan yang mau disampaikan. Dan yang tidak kalah penting, ayat ini Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Banyak orang mengaitkan ini dengan pembangunan dan mengawali rumah baru. Tapi poin dalam bagian ini kalau kita melihat ada sebuah teologi yang indah, yaitu apa? Kedaulatan Allah. Kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, jadi artinya mengembalikan kepada Tuhan yang berkuasa. Bahkan kita bisa janji, ada orang sudah kita janjian ya nanti hari apa kita pergi jalan-jalan. Sebelum hari H ada yang dipanggil Tuhan. Jadi tidak sempat lagi gitu ya. Artinya bahwa kita ini tidak tahu kedaulatan Allah yang mengizinkan kita untuk kita bisa lanjut apa tidak gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu hati-hati ya. Kita harus menyadari bahwa apa? Kedaulatan Tuhan itulah yang akan memberikan kita apa yang kita miliki. Tapi yang paling penting adalah kita mau serahkan jiwa kita untuk Tuhan. Amin. Oke, sekarang supaya tidak ngantuk, katakan ke sebelahnya, ku serahkan jiwaku kepada Tuhan. Silakan. Nah, jangan serahkan kepada dunia. Amin. Nah, serahkan kepada Tuhan. Jadi yang tidur tadi gini langsung bangun kan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, ya Yakobus pasal 4 ayat 14b mengatakan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah arti hidupmu itu sama, yang sebentar saja kelihatan lalu lunya? Nah lo, Alkitab bilang hidup kita itu seperti uap. Uap itu singkat enggak? Singkat. Kalau engkau masak, air itu ketika dibuka kan ada uapnya. Nah sebentar itu hilang. Itu hidup manusia. Makanya jangan heran waktu engkau reuni ketemu temanmu, kamu kok wes tuwek. Temannya bilang, kau wes tuwek juga. Ya kan? Pernah dengar gitu? Kompak yang di 3 serangka ini ya. Artinya apa saudara? Hidup itu begitu singkat. Uap itu sebentar. Ya, nah karena itu saudara, engkau harus pakai uap yang singkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ketika ditawari pelayanan, ayo pelayanan, gitu. Oh nak sih gitu. Ayo pelayanan, sombong sekali. Tuhan yang punya nyawa saudara ya. Kalau engkau tidak menyadari ini ya, engkau pakai hidupmu hanya untuk dunia. Jangan menyesal kalau di akhirnya Tuhan mengatakan, you're full, engkau bodoh. Kenapa? Karena hidup manusia itu sementara. Harus pikirkan investasi itu akan datang. Yaitu apa? Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ikut dalam pelayanan Tuhan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, meskipun melayani di gereja kita tidak diupah, bukan berarti engkau tidak melayani. Ya, ada beberapa yang datang ke saya, Pak, saya mau jadi singer, bayar berapa? Saya, saya biasanya bayar ucapan terima kasih. Saya bilang. Nah, tidak ada di gereja kita itu yang main bayar-bayar. Itulah kenapa mungkin ya rodok sepo gitu ya. Sehingga yang melayani itu LLG. Tahu LLG? Lu lagi. Jadi kalau saudara lihat paduan suara yang nyanyi orang itu, terus liturgis orang itu juga, terus pengumuman orang itu juga, itu tidak salah saudara, karena tidak ada orang. Kalau mau supaya itu berubah, Anda masuk supaya ada perubahan, ya, ada amin. Ada yang orang pintar nyanyi tapi tidak mau nyanyi di gereja, ya, padahal gereja membutuhkan. Nah oleh karena itu saudara ingat, hidup sementara. Apa yang kau sudah lakukan untuk Tuhan? Kemarin waktu saya lihat Bu Elisa di kremasi, waktu kami hamba Tuhan mendorong petinya masuk, ada ayat ini yang terbersit di pikiran saya. Hidup manusia seperti uap
sebentar lalu hilang. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, pakai dengan baik, jangan hanya pikir duit, ya. Jangan hanya pikir duit. Duit itu tidak akan selesai kok. Sampai kita meninggal pun itu duit tetap ada, ya. Jadi tidak akan habis-habisnya. Nah, lalu apa kesimpulannya? Bagaimana agar kekayaan kita mempunyai nilai? Kalau tadi kan kekayaan yang tanpa nilai. Sekarang bagaimana supaya punya nilai? Yang pertama, libatkan Tuhan dalam semua proses. Jangan menjadi orang yang mengandalkan diri sendiri. Libatkan Tuhan. Mau kerja, doa. Mau belajar, doa. Mau ngasuh cucu, doa enggak? Doa supaya cucunya baik-baik, sehat-sehat, ya kan? Atau melakukan apapun harus berdoa. Kenapa saudara? Karena kita melibatkan Tuhan. Sama ketika engkau merancangkan mau menikah, harus doa. Ketika melakukan segala sesuatu harus doa. Saya kasih sedikit kesaksian saudara ya. Saya punya pemuda dulu yang saya layani. Merencanakan akan menikah, sudah menetapkan tanggal, dan itu hanya beda hitungan 1 bulan kalau tidak salah. Tempat sudah booking, undangan itu sudah dicetak, tinggal dibagikan. Bahkan mereka sudah cicil rumah, sudah masukin furniture. Beda 1 bulan, anak pemuda yang laki ini, itu sering mengeluh kepalanya sakit. Lalu diperiksalah di dokter, ternyata didiagnosa kanker otak. Stadium akhir. Dan tak lama kemudian ini yang laki ini meninggal dunia. Dan ketika meninggal itu yang perempuan nangis. Kenapa? Karena sudah siap semua. Jadi saudara, waktu Tuhan kita tidak tahu. Dan ketika itu saudara, sedih, nangis. Tapi puji Tuhan, majelisnya dikasih hikmat sama Tuhan ya. Jadi setelah yang calon suaminya ini meninggal, tak lama kemudian dijodohkan sama satu hamba Tuhan yang juga usianya sudah lanjut ya. Jadi akhirnya mereka menikah dan happily ever after ya, sampai hari ini hidupnya bahagia. Artinya apa saudara? Manusia bisa merancangkan, tapi keputusan akhir itu di tangan Tuhan. Amin. Jadi kita mau melibatkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah jadikan harta sebagai bonus bukan tujuan. Kita bisa kaya itu bonus, dapat duit itu bonus, tapi bukan tujuan. Kita tidak dipanggil di dunia ini. Ya, rumah kita itu di surga. Orang Jawa mengatakan kita di dunia ini mampir ngombe. Ya, kita mampir untuk minum. Setelah itu kita akan berangkat. Jadi jangan sampai menjadikan dunia dan segala kekayaannya sebagai tujuan, tapi sebagai bonus. Karena tujuan utama kita adalah Kristus. Amin. Tujuan utama kita adalah Kristus. Karena itu inilah pesan yang mau disampaikan. Lalu timbul pertanyaan, pilihan di tangan kita. Kita mau jadi orang yang bijak atau orang yang bodoh. Kalau engkau memilih Kristus, maka engkau menjadi orang yang bijak. Mari kita berdoa. Saya minta penginjil Erni tutup kita dalam doa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara.
buka suara, kita berdoa, menyerahkan gereja kita, supaya Tuhan tambahkan orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita doakan khususnya pada hari ini ada training pengurus yang akan dilaksanakan mulai siang sampai sore nanti. Kita doakan supaya Tuhan yang memberkati untuk training pengurus ini dapat menjadi berkat bagi para pengurus, khususnya mereka yang baru. Kita doakan supaya Tuhan yang akan bekerja. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk training pengurus pada hari ini. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan untuk training pengurus umum yang akan dilaksanakan hari ini. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Engkau memberkati juga baik para pengurus yang hadir, juga hamba yang akan memberikan materi. Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik, dan Tuhan yang akan pimpin sertai sehingga training ini dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita doakan untuk bangsa dan negara kita, khususnya dalam kondisi sekarang ini, supaya Tuhan yang akan memelihara. Kita mungkin mendengar isu-isu bagaimana ada gerakan untuk kabur dari Indonesia atau Indonesia gelap. Kita doakan supaya ada hari depan yang baik, ada hari depan yang cerah untuk anak-anak muda di Indonesia. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tuh bangsa kami. Tuhan, di tengah kekisruhan politik dan situasi ekonomi, kami berdoa untuk para anak-anak muda yang mereka juga merasa khawatir akan masa depan mereka. Tuhan, berikanlah mereka hari depan yang penuh harapan dan mengubah Indonesia menjadi cerah dan punya pengharapan bagi mereka. Dan kami serahkan Tuhan juga memberkati para pemerintah, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mendengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Berkatilah dan kiranya Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama kita akan pujikan, sukacita kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dilenyapkan olehnya. Di padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Hatiku
bangkit berdiri. Makan musuhku, riuh-riuh membawaku dalam hidup yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami, dan Kau yang berkenan memakai persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau juga memberkati setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup, memuliakan Tuhan, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya tujuan utama dalam hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara.